Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di GOL, Gamma Eksakta Online. Pada video kali ini, GOL akan melanjutkan video pembahasan mengenai soal-soal CPNS khusus untuk tes intelijensia umum atau TIU. Nah, GOL ingatkan sekali lagi, persaingan pada tes ini cukup ketat, maka diperlukan kecepatan, ketepatan, serta ketelitian pada proses mengerjakannya. Nah, bagi teman-teman semua para pejuang CPNS di seluruh Indonesia, semoga video kali ini dapat bermanfaat. Dan mari kita simak pembahasannya. Soal nomor 16, sebuah bejana berbentuk silinder berisi air sepertiganya. Nah, jika ditambah air sebanyak 3 liter, maka bejana tersebut menjadi berisi setengahnya. Oke, yang ditanyakan adalah berapa liter kapasitas bejana itu. Oke, kita bisa mengetahui bahwa di sini ada setengah bagian dari bejana, sehingga kita bisa menuliskan setengah bagian bejana yaitu 3 liter ditambah sepertiga bagian bejana. Oke, kemudian kita bisa menuliskan di sini 12 bagian bejana dikurangi dengan sepertiga bagian bejana adalah 3 liter. Jadi 1/6 bagian bejananya yaitu 3 liter. Dan kapasitas bejana tersebut adalah 3 dikali dengan 6 atau 18 liter. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, Pak Nyoman memperoleh Rp setiap minggu dan membelanjakan Rp setiap minggu juga. Pertanyaannya adalah dalam berapa minggu ia akan memiliki uang Rp. Nah, dalam seminggu Pak Nyoman memiliki uang sebesar R dikurangi B rupiah. Nah, sehingga waktu atau berapa minggu yang Pak Nyoman butuhkan agar memiliki uang sebesar Rp adalah Q dibagi dengan R per B. Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 18. Suatu perusahaan melakukan efisiensi sebanyak 20% dari karyawan tidak diperpanjang kontraknya. Artinya perusahaan telah memotong sebesar 20% dari pengeluaran. Nah, kemudian gaji karyawan yang diperpanjang kontraknya dinaikkan 10%. Nah, artinya 80% dari pengeluaran tadi dikalikan dengan 10%. Sehingga pengeluaran bertambah 8%. Nah, jika dilihat dari pengeluaran untuk gaji, berapa persenkah penghematan yang diperoleh oleh perusahaan tersebut? Nah, penghematannya artinya yang tadi sudah dipotong 20%, kemudian dikurangi dengan 8% penambahan tadi, sehingga penghematannya yaitu 12%. Jawaban yang tepat yaitu jawaban C. Baik, untuk soal 19, terdapat kawat sepanjang 10 meter untuk membuat model kerangka balok dengan ukuran panjang 20 cm, lebar 17 cm, dan tinggi 13 cm. Nah, yang ditanyakan adalah berapa model kerangka balok yang dapat dihasilkan. Oke, ketika kita membuat kerangka balok, maka kita memerlukan panjang sebanyak 4 buah, kemudian lebar juga 4 buah, dan tinggi juga 4 buah, sehingga kita memerlukan 20 cm dikali dengan 4, yaitu 80 cm, kemudian 17 dikali dengan 4, yaitu 68 cm, dan juga 13 dikali 4, atau 52 cm, sehingga yang kita perlukan adalah ini 200 cm. Sedangkan kita memiliki kawat sepanjang 10 meter. 10 meter itu adalah 1000 cm, sehingga banyak balok yang dapat dihasilkan yaitu 1000 cm dibagi dengan 200. Maka banyak balok yang dihasilkan yaitu 5 buah. Jawaban yang tepat yaitu jawaban C. Soal selanjutnya, jika 3 lusin baju dibeli dengan harga Rp990.000, maka harga 25 baju adalah, nah, kita perlu mencari berapa harga baju, harga sebuah baju. Nah, ketika Rp990.000 itu 3 lusin baju, maka harga baju yaitu Rp990.000 dibagi dengan 3 lusin. 3 lusin itu 3 kali 12. Jadi ketika kita hitung, maka kita akan memperoleh hasil Rp27.500. Maka hasil ini kita kalikan dengan
25 baju. Sehingga kita menemukan hasil sebesar 687.500 rupiah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Baik, soal selanjutnya 8 tahun lalu umur X sama dengan 3 kali umur Y. Umur X 8 tahun lalu berarti dikurangi 8 sama dengan 3 kali umur Y. 3 kali umur Y-nya juga kita kurangi dengan 8 karena waktunya 8 tahun yang lalu. Kemudian sekarang umur X sama dengan 2 kali umur Y. Nah, umur X sama dengan 2 kali umur Y. Maka kita memiliki dua persamaan. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Sehingga kita bisa mensubstitusi X, yaitu 2Y. 2Y dikurangi 8 sama dengan 3Y kurang 8. Jadi ini 2Y kurang 8 sama dengan 3Y dikurangi 24. Jadi kita bisa memperoleh Y sama dengan 16. Nah, Y sama dengan 16 berarti X-nya adalah 2 kalinya. Jadi 32. Nah, jika 32 dijumlahkan dengan 16, maka hasilnya adalah 48 tahun. Jadi jawabannya adalah E. Oke, soal selanjutnya, ingkaran dari pernyataan semua eksekutif sukses adalah orang cerdas. Nah, ingkaran dari semua itu adalah beberapa, atau diantaranya, atau tidak semua, atau sementara. Jadi CDE ini jelas salah. Kemudian ingkaran dari orang cerdas yaitu bukan orang cerdas. Jadi jawabannya yaitu A. Soal 23, ingkaran dari pernyataan semua dosen adalah sarjana. Seperti soal sebelumnya, semua berarti ingkarannya sementara. Berarti ini salah, DE. Nah, semua dosen adalah sarjana. Sarjana itu ingkarannya bukan sarjana. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Baik, kita akan melanjutkan untuk soal nomor 24. Beberapa dosen bergabung dalam tim penelitian. Tim penelitian tidak ada yang menjadi pemain bulu tangkis. Nah, untuk menentukan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan ini, kita akan menggunakan asas silogisme. Nah, asas silogisme itu, jika P maka Q, kemudian jika Q maka R. Nah, kesimpulan yang diambil yaitu jika P maka R. Nah, kita akan menggunakan ujung-ujungnya saja. Nah, kita lihat di soalnya. Beberapa dosen bisa kita misalkan P, kemudian bergabung dalam tim penelitian, kita misalkan Q, kemudian di sini tim penelitian kita misalkan Q, tidak ada yang menjadi pemain bulu tangkis, kita misalkan R. Nah, menurut asas silogisme tadi, berarti kita akan menggunakan P dengan R. Artinya beberapa dosen tidak ada yang menjadi pemain bulu tangkis. Nah, jawabannya tepat yaitu jawaban B. Soal selanjutnya, pengurus koperasi di Desa Sukamaju seharusnya berjiwa sosial. Sebagian ketua RW yang ada di Desa Sukamaju pernah menjadi pengurus koperasi. Nah, untuk menentukan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan ini, seperti soal yang sebelumnya, kita akan menggunakan asas silogisme, yaitu jika P maka R, jika P maka Q maksud saya, kemudian jika Q maka R, lalu kesimpulan yang diambil yaitu jika P maka R. Nah, kita lihat di soalnya. Yang mana yang merupakan pernyataan P. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada sebagian ketua RW yang ada di Desa Sukamaju. Nah, ini yang kita misalkan P. Pernah menjadi pengurus koperasi, kita misalkan Q. Nah, kemudian pengurus koperasi di Desa Sukamaju, kita misalkan Q, seharusnya berjiwa sosial. Nah, ini kita misalkan R. Nah, maka yang akan kita perlukan yaitu ujung-ujungnya saja. P dengan R. Yang P adalah sebagian ketua RW yang ada di Desa Sukamaju. R-nya yaitu seharusnya berjiwa sosial. Artinya, jawabannya tepat yaitu sebagian ketua RW seharusnya berjiwa sosial, yaitu E. Soal selanjutnya masih berbentuk kesimpulan. Nah, di sini ada semua ayam tidak bersirip, kemudian semua kambing makan rumput. Nah, kita lihat. Di sini ada ayam, ada sirip, semua kambing, ada rumput. Nah, keempat hal ini tidak saling bersinggungan sehingga pernyataan-pernyataan ini tidak bisa ditarik kesimpulan. Jadi jawabannya adalah E. Baik, untuk selanjutnya nomor 27 sampai 30 kita akan menggunakan teks yang sama.
Nah, ada 4 orang yang bernama Gunawan, Henry, Radit, dan Joko. Umur keempat orang itu tidak berurutan adalah 18, 19, 21, dan 22 tahun. Keempat orang itu duduk mengelilingi meja persegi 4 dengan setiap orang pada setiap sisi meja. Berarti ini adalah mejanya, kemudian ada 4 orang di setiap sisinya. Yang diketahui Gunawan duduk berhadapan dengan orang paling muda. Nah, misalkan di sini ada Gunawan, berarti orang paling muda adalah di sini. Orang paling muda yaitu 18 tahun. Oke. Kemudian Henry duduk berhadapan dengan orang paling tua. Nah, jika di sini adalah tempat duduk Henry, maka di sini adalah tempat duduk orang yang paling tua. Yang paling tua yaitu 22 tahun. Kemudian yang diketahui selanjutnya, posisi duduk Radit terletak di sebelah kanan orang yang paling muda. Nah, Radit ini berarti ada di sebelah kanan orang paling muda. Sebelah kanannya orang paling muda yaitu ini, berarti di sini tempat duduk Radit. Kemudian dan terletak di sebelah kiri orang yang berumur 19 tahun. Radit terletak di sebelah kiri orang yang berumur 19 tahun. Berarti sebelah kirinya adalah ini. Maka Gunawan adalah orang yang berumur 19 tahun. Artinya Henry berumur 21 tahun. Oke. Nah, ini adalah soal nomor 27. Yang duduk berhadapan dengan Joko adalah, nah berarti yang 18 tahun ini Joko ya. Yang berhadapan dengan Joko adalah Gunawan. Nah, jawaban yang tepat adalah A. Oke, soal 28 diketahui pernyataan berikut. Bulan lalu, orang yang paling muda terlibat pertengkaran dengan Joko. Nomor 2, Radit sudah lama tidak bertemu dengan orang yang paling tua. Kemudian yang 3, bulan depan Henry akan makan bersama orang yang umurnya 19 tahun. Pernyataan yang pasti salah adalah, nah kita lihat pernyataan pertama, bulan lalu orang yang paling muda terlibat pertengkaran dengan Joko. Sedangkan Joko berumur 18 tahun, artinya yang paling muda. Berarti yang ini pasti salah. Kemudian pernyataan kedua, Radit sudah lama tidak bertemu dengan orang yang paling tua. Radit umurnya 22 tahun, artinya dia paling tua. Berarti pernyataan kedua juga jelas salah. Kemudian pernyataan ketiga, bulan depan Henry akan makan bersama orang yang umurnya 19 tahun. Nah, ini masih dimungkinkan. Berarti pernyataan yang pasti salah adalah nomor 1 dan nomor 2 saja. Soal nomor 29, yang berumur 19 tahun adalah, nah yang berumur 19 tahun adalah G. Gunawan. Berarti jawabannya adalah D. Soal 30, jika posisi duduk Henry ditukar dengan Joko, nih Henry ditukar dengan Joko, oke, maka urutan posisi duduk dimulai dari Gunawan lalu mengikuti arah jarum jam adalah, nah dari Gunawan berarti Gunawan, arah jarum jam berarti sebelah sini, berarti ke Radit. Kemudian ke Henry yang tadi ditukar dengan Joko, yang terakhir Joko. Nah, jawaban yang tepat yaitu jawaban D. Demikian video pembahasan untuk soal CPNS khusus untuk TU atau Tes Intelijensia Umum seri pertama. Nantikan video pembahasan untuk soal-soal berikutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video pembahasan kali ini. Semoga teman-teman semua dapat memperoleh hasil terbaik pada tes CPNS tahun ini. Silahkan klik like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.